Welcome back guys. Untuk para YouTuber sejati, terima kasih banyak telah menonton dan subscribe channel saya dan bisa bernostalgia kembali dengan artis-artis Asia yang terkenal di era 90-an. Dan kali ini saya akan membahas drama Asia yang juga terkenal di era 90-an. Drama Mandarin Wuxia Hong Kong, Drunken Fish, yang pernah tayang di era 90-an di stasiun TV TPI, sekarang MNC TV. Drama Wuxia ini dulunya sangat populer karena selain ceritanya yang bagus juga full action kungfu. Dan dari sinilah pertama kalinya mengenal jurus tinju mabuk. Dan yang paling menarik perhatian yaitu tokoh utama wanita yang diperankan oleh aktris cantik Mung Lee sebagai Xingyin atau Liu Xiang-er. Dan menjadi salah satu aktris cantik Hong Kong yang menghiasi layar kaca Indonesia di era 90-an. Drama ini adalah adaptasi komik populer Drunken Fish karya Wong Yuklong dan perdana tayang di Hong Kong pada tahun 1984 dan dibagi menjadi 2 season. Season pertama sebanyak 20 episode dan season kedua sebanyak 40 episode. Dan di Indonesia sendiri perdana tayang pada tahun 1996 di stasiun TV TPI. Kisahnya berlatar pada era akhir dinasti Qing, di mana master kungfu terkenal Wang Wu yang memiliki pedang besar jatuh ke tangan pimpinan sekte jahat Liang Bixie. Seluruh keluarga Wang Wu terbunuh kecuali putranya yang masih kecil Wang Moge atau Wang Wuqi, yang berhasil selamat dan harus menyaksikan langsung ayahnya mati di tangan Liang Bixie. Dengan menanggung balas dendam, Moge yang diperankan oleh aktor Ng Kong tumbuh menjadi murid pengemis mabuk Sui Qi dengan kungfu tinju mabuk yang luar biasa, memiliki sifat yang baik hati dan pemberani, menjelajahi dunia persilatan dan bertemu dengan teman-teman baru seperti Zuiwa dan peri mabuk, serta mengalami banyak pengalaman berbahaya dengan penjahat paling kejam. Kemudian terlibat asmara dengan Liu Xiang-er atau Xingyin, putri dari Liu Hongmei, sang peri racun pimpinan sekte Teratai Putih yang merupakan senior di dunia persilatan. Drama ini tayang setiap Rabu malam di stasiun TV TPI, jadi nostalgia kembali saat masa-masa remaja yang begitu fanatiknya dengan acara-acara TV. Sayangnya drama ini saat menjelang tamat pindah jam tayang ke pagi hari, jadi Mimin tidak bisa lagi menontonnya sampai tamat karena sekolah. Tokoh utama pria Wang Moge atau Wang Wuqi diperankan oleh aktor Wu Gang atau nama Inggrisnya Ng Gong, putra bungsu dari pendekar pedang hebat Wang Wu. Sejak kecil sudah menanggung dendam yang sangat besar atas pembantaian keluarganya, sehingga ia bertekad menjadi kuat dan tekun belajar kungfu demi bisa membalaskan dendam keluarganya. Setelah Moge beranjak dewasa, ia menjelajah dunia persilatan dan menjumpai banyak hal, terlibat dalam perampokan makam, serta berkonflik dengan tokoh-tokoh jahat, dan bertemu juga dengan guru baru pedang abadi untuk menambah keterampilan kungfunya. Wuji menghadapi bahaya berkali-kali dan melewati berbagai kesulitan di arena sambil dibantu oleh teman-teman yang setia serta Xingyin gadis yang dicintainya. Namun sayangnya di saat bersamaan, Moge memiliki kebencian yang sangat besar dan ingin membalas dendam membunuh musuh ayahnya dengan tangannya sendiri yang membuatnya sulit untuk menjaga cintanya sehingga membuat hubungannya dengan Xingyin kurang harmonis dan menambah banyak masalah di hatinya. Gong lahir di Haiphong, Guangdong, yang menurut data Baidu tahun ini usianya sudah menginjak 64 tahun. Ia merupakan mantan aktor Hong Kong yang telah pensiun sejak akhir 90-an. Namun setelah 18 tahun ia kembali lagi ke layar kaca dengan acara penggalangan dana rumah sakit Grup Tunghua yang disiarkan secara langsung di TV pada tahun 2019. Aktor yang juga bisa meramal dan ahli bela diri ini memulai debut aktingnya pada tahun 1977 dalam drama modern Conspicuous Figures. Di awal tahun 80-an sering bermain dalam drama-drama kolosal. Karyanya yang paling terkenal adalah The Drunken Master atau Drunken Fish pada tahun 1984 yang sempat populer di Hong Kong dan meraih rating tinggi sehingga tayang juga di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasca Drunken Fish, Gong sudah jarang mengambil proyek tokoh utama dan kebanyakan mengambil peran pendukung, dan karya terakhir Gong di tahun 1998 berjudul Exodus from Afar. Setelah pensiun, ia beralih ke dunia bisnis makanan catering dan akhirnya menjadi direktur pesta pernikahan di sebuah grup catering.
Karena Gong sangat akrab dengan orang-orang di industri hiburan, Gong sering mengatur jamuan syuting drama dan bahkan pesta pernikahan yang diadakan oleh para artis. Gong sempat berkata, "Saya telah berganti karir selama bertahun-tahun dan sudah lama mengundurkan diri dari dunia hiburan, dan saya sangat senang di tempat kerja saya dan mungkin tidak akan lagi kembali ke layar kaca. Sukses terus ya buat Master Gong, panjang umur dan sehat selalu." Tokoh utama wanita Liu Xiang-er atau Xing Ying diperankan oleh Li Xiafeng atau nama Inggrisnya Mung Li. Ini dia nih guys, salah satu alasan suka nonton Drunken Fish karena terpukau dengan kecantikan Mung Li, sangat manis dan anggun. Putri dari peri racun dari sekte teratai putih, berpenampilan murni dan sangat terampil dalam seni bela diri. Ia bertemu dengan Wang Moge dan menjadi teman baik. Xing Ying juga secara diam-diam sering membantu Moge dan membantu Moge juga dalam mendalami ilmu sihir dan akhirnya saling jatuh cinta. Bersama-sama membasmi kejahatan dan mempromosikan kebaikan dan akhirnya terkenal di dunia persilatan. Namun secara tidak sengaja, Xing Ying terlibat dalam pertarungan besar antara sekte Lieyang dan sekte Leng Yue, dan Xing Ying berhasil diculik oleh sekte Leng Yue yang belakangan diketahui kalau sekte Leng Yue salah menculik orang, dan orang tersebut adalah wanita yang mirip dengan Xing Ying, yaitu saudara kembar Xing Ying. Selama di sekte Leng Yue, Xing Ying berlatih ilmu sihir mematikan yang membuat Moge resah dan ingin menyelamatkannya. Namun sayangnya tanpa disangka-sangka saat Xing Ying terganggu dengan ilmunya, tiba-tiba ia menyerang Moge dan hampir mencekiknya. Siwa muncul dan akhirnya tidak sengaja membunuh Xing Ying. Moge sangat marah dan berduka tanpa henti dan berniat mencari pelaku sekte Leng Yue untuk membalas dendam. Dari sinilah sejak pembalasan dimulai, Moge akhirnya bertemu dengan saudara kembar Xing Ying yang harusnya dialah yang diculik dan bukan Xing Ying yang selama ini menggantikan posisinya. Moge menuntut untuk membalaskan dendam saudaranya dan bertekad melindungi saudara Xing Ying sekaligus menggantikan posisi Xing Ying di hatinya dan tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Ia dijuluki Ratu Aksi Asia karena telah membintangi sekitar 25 film action baik klasik maupun modern. Moon Lee merupakan aktris Hong Kong yang ahli dalam seni tari maupun seni bela diri. Kelahiran Hong Kong pada tanggal 24 Februari tahun 1965, aktris laga Hong Kong yang sukses besar di era tahun 1980-an hingga 90-an. Menanggung banyak tantangan fisik dan melakukan beberapa aksi yang sangat berbahaya. Bahkan di salah satu filmnya, insiden ledakan yang tidak direncanakan dengan baik, dan akhirnya Moon harus menghabiskan beberapa bulan di rumah sakit karena banyak terkena luka bakar. Jika kalian sudah banyak menonton film-filmnya, tentunya sudah tahu aksi-aksi apa saja yang Moon perankan, dan Moon Lee jadi salah satu aktris yang memiliki banyak keberanian. Seperti pepatah, kecil itu kecil tapi mahal. Kata-kata inilah yang paling tepat untuk Moon Lee. Dia benar-benar luar biasa dan mungkin pilihan terburuk untuk seorang bintang laga yang bisa dibayangkan. Bukan hanya perawakannya yang mungil, namun kepribadiannya juga yang menyenangkan dan penampilannya yang manis yang menjadikannya seorang bintang. Pada usia 15 tahun, Moon menampilkan tarian di program perayaan festival di sekolahnya, dan dari situlah ia dilirik oleh direktur TV dan memulai debut pertamanya di layar kaca. Pada tahun 1984 setelah lulus SMU, ia resmi menandatangani kontrak untuk drama televisi dan mengambil peran utama dalam drama kolosal Wuxia di Drunken Master atau Drunken Fish 1 dan 2 yang mengukuhkan statusnya sebagai aktris populer di TV Hong Kong. Pada tahun 1985, Moon mendapat peran dalam dua film yang penting bagi perkembangan karirnya, yaitu film aksi Jackie Chan The Protector dan film klasik Mr. Vampire. Dan saat ini, dua film ini sering ditayangkan ulang di stasiun TV Indosiar lewat Mega Film Asia. Dan kita bisa reuni kembali dengan aksi-aksi Moon Lee yang cantik dan jago bela diri. Namun pada tahun 1995, setelah membintangi film The Kid, ia kemudian pensiun dari dunia hiburan untuk mengabdikan dirinya dalam mempromosikan seni tari. Moon mengajarkan tarian Tiongkok kepada anak-anak dan mendirikan akademi tari di Hong Kong dan Denver untuk memproduksi musikal. Bagi film-film Hong Kong, khususnya laga kolosal maupun modern, Moon Lee memiliki arti penting. Selain cantik dalam aksi, cantik juga dalam penampilan hidup.
Di era 80-an hingga 90-an, aksinya yang manis dan mampu bertarung dikenang sebagai aktris yang serba bisa dan menjadi salah satu wanita tercantik dalam film action Hong Kong di era 80-an hingga 90-an. Sukses terus ya buat Tante Moon Lee, panjang umur dan sehat selalu.